Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rahayu, dan rekan saya, Nurdin Abdillah Markawi. Di sini kami akan melakukan simulasi sistem dinamik menggunakan software Fansim dan PowerSim. Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu sistem dinamik. Simulasi sistem dinamik merupakan metode yang penting dalam memahami dan memprediksi perilaku kompleks dalam sistem yang melibatkan banyak variabel. Melalui pendekatan ini, kami mencoba menganalisis stok, persediaan, dan permintaan terhadap kopi seperti produksi dan distribusi. Selanjutnya, CLD atau Causal Loop Diagram. CLD adalah alat visual yang digunakan dalam sistem dinamik untuk memetakan dan memahami hubungan sebab akibat antara berbagai elemen dalam suatu sistem. Diagram ini membantu dalam mengidentifikasi pola dan umpan balik yang ada dalam sistem, baik itu bersifat positif maupun negatif. Kemudian SFD atau Stock and Flow Diagram adalah alat grafis yang digunakan dalam sistem dinamik untuk memodelkan dan menganalisis bagaimana stok dan aliran atau perubahan dalam stok dalam suatu sistem berubah dari waktu ke waktu. Untuk membuat CLD, kami menggunakan Fansim. Berikut cara penggunaannya. Kita membuka software Fansim dan berikut tampilan pada softwarenya. Kemudian kita pilih menu variabel dengan simbol A di bar atas. Kemudian kita akan menuliskan variabel-variabel apa yang akan dilibatkan. Kemudian langkah kedua, kita akan menghubungkan variabel-variabel tersebut menggunakan tanda panah dengan tools arrow di bagian bar atas. Langkah selanjutnya memberikan tanda plus atau minus. Caranya, klik kanan pada ujung panah, kemudian pada bagian polarity pilih plus atau minus. Contoh pemberian tanda plus atau minus, contohnya seperti semakin tinggi daerah gagal panennya, maka semakin rendah produksi kopinya. Maka kita akan memberikan tanda min. Berikutnya, semakin tinggi produktivitas lahan, maka semakin tinggi juga produksi kopinya. Maka kita akan memberikan tanda plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Rahayu yang sudah menjelaskan tentang Fansim. Baik, di sini akan saya lanjutkan dengan penjelasan simulasi sistem dinamik yaitu PowerSim. Di sini kita menggunakan PowerSim Studio 10 Express. Baik, di sini untuk tools pertama kita menggunakan tools grade atau level. Sini kita tarik ke tengah, dan untuk pengisian toolsnya di sini kita tuliskan dengan persediaan bahan baku kopi.
Sesudah kita masukkan level, lanjut kita menggunakan tools flow atau tools red. Di sini untuk red pertama, red 1. Nah, kita isi dengan panen kopi. Nah, ini kita jelaskan dulu tadi kurang penulisan kopinya. Lalu kita berikan lagi tools rednya di samping kanan daripada grade levelnya tadi. Ini kita usahakan untuk panahnya menempel di kotak yang persegi 4 itu. Dan kita lanjutkan dengan pengisian gagal panen kopi. Kita buat lagi toolsnya di atas grade levelnya untuk penulisan pour kopi. Di sini ada agak kesulitan untuk menarik toolsnya ke bawah, jadi menggunakan klik kanan. Sehingga panahnya bisa melengkung ke bawah. Lalu kita isi dengan impor. Lakukan kegiatan yang sama untuk di bawahnya. Kita buat lagi untuk tools levelnya atau grade-nya, kita isi dengan permintaan, lalu kita tambahkan tools rate-nya tadi, lalu kita isi dengan konsumsi kopi, lalu dilanjutkan lagi untuk tools red di sebelah kanannya. Oke, kita isi dengan penurunan daya konsumsi. Nah, di sini kita akan mengambil tools yang berbentuk bulat-bulat itu untuk poin-poinnya agar terlihat seperti pohon faktor, kira-kira seperti itu. Kita isi dengan konsumsi dalam negeri, lalu ditambahkan lagi untuk yang di samping kanannya itu konsumsi luar negeri. Nah, setelah kita melakukan tools level dan rate tadi, kita hubungkan dengan tanda panah di sini untuk import ke persediaan baku, panen kopi, persediaan baku, juga gagal panen, dan kita hubungkan ke persediaan bahan baku kopi. Jadi ini mempengaruhi persediaan bahan baku kopi. Seperti itu permintaannya. Jadi untuk
lanjut lagi, kita ambil panahnya, lalu kita buka lagi. Untuk konsumsi dalam negerinya itu mempengaruhi konsumsi kopi. Luar negeri, bukan juga ke konsumsi kopi, karena konsumsi luar negeri juga mempengaruhi daripada konsumsi kopi itu sendiri. Baik, kira-kira seperti ini tampilan jadinya. Untuk langkah pertamanya, nah, setelah kita selesai membangun diagram sampai hal ini, kita lanjutkan dengan mengisi question. Nah, setelah itu kita mengklik tanda tanya daripada impor itu, kita masuk ke definisinya. Nah, setelah itu kita masuk ke pengisian definisi. Untuk impor yaitu 43.290 ton, satuannya ton. Klik dan lanjutkan dengan panen kopi. Untuk panen kopi jumlahnya itu ada 987.100 ton. Ya, jika sudah terklik maka tanda tanya di diagram tadi akan hilang, atau di tools red-nya jadi akan hilang. Sudah kita masukkan panen kopi, kita lanjutkan dengan gagal panen. Sini gagal panen untuk 0,01% kali produksi itu 98,71 ton. Kita lanjutkan dengan konsumsi kopi dalam negeri. Itu ada 357.942 ton. Kita lanjutkan dengan konsumsi luar negeri. Kita lakukan hal yang sama. Kita mengisinya dengan 432.166 ton. Kita lanjut ke konsumsi kopinya. Kita isi dengan 357.942 ton. Oke, kita klik. Oke, sudah menghilang tandanya. Kita lanjutkan ke penurunan daya konsumsi untuk 0,01% kali konsumsi yaitu 35,8. Kita klik. Di variabel permintaan kita isi dengan konsumsi kopi dikurangi dengan penurunan daya konsumsi. Kita klik apply-nya dan oke. Dan yang terakhir, untuk persediaan bahan baku kopi, kita lakukan pengisiannya dengan cara panen kopi ditambah impor dikurang gagal panen kopi lalu dikurang permintaan. Kita klik apply dan kita klik OK.
Sesudah jadi, kita bisa mengklik tombol grafik. Sini kita paskan ukurannya di sini untuk mengisi seluruh draftnya. Nah, kita tarik draftnya ke dalam. Oke, kita tarik ulang draftnya. Untuk memasukkan ke dalam grafiknya. Nah, seperti inilah jika grafiknya sudah di draft ke dalam, akan membentuk seperti diagram, dan otomatis di sini nilai-nilainya untuk persediaan bahan baku kopinya sudah masuk. Tahu di sini juga kita bisa membentuknya ke dalam tabel. Nah, sini kita memasukkan draftnya tadi ke dalam tabelnya. Dan kita seret satu-satu untuk ngedraft ke dalam tabel. Persediaan bahan baku. Oke. Permintaannya. Di sini secara otomatis nilainya akan masuk ke dalam tabel. Ini kita rapihkan. Lalu kita isi untuk judul tabelnya, yaitu persediaan bahan baku versus jumlah permintaan. Dari sini nanti dalam tabelnya dia akan terdata untuk waktunya, persediaan bahan baku dalam kurun waktu berapa tahun, nanti akan terdata di sini jumlahnya. Dan ini untuk hasil akhir dari pembuatan grafik dan tabelnya, kira-kira seperti ini. Dan ini untuk
tampilan hasil simulasinya. Biasanya disebut stock and flow diagram atau SFD. Jadi dapat disimpulkan untuk yang pertama yaitu jumlah permintaan dan persediaan bahan baku pada tahun 2018 sampai 2025 selalu meningkat. Dan untuk kesimpulan yang kedua yaitu jumlah permintaan pada tahun 2018 sampai 2020 lebih tinggi dibanding persediaan bahan baku. Lalu untuk pernyataan yang ketiga, jumlah permintaan pada tahun 2021 sampai 2025 lebih rendah dibanding persediaan bahan baku. Jadi kira-kira seperti itulah kesimpulan yang bisa kami ambil. Dilihat dari fungsi grafik di sini, kami merekomendasikan untuk melakukan forecasting atau peramalan terhadap jumlah permintaan konsumen terhadap kopi sebagai strategi menghadapi pasar yang fluktuatif. Lalu untuk rekomendasi yang kedua ialah apabila overproduksi dalam tingkat tinggi, sebaiknya bahan diekspor sehingga bisa mengurangi resiko kerusakan bahan. Kira-kira seperti itu yang dapat kami presentasikan dalam video kali ini. Untuk power sim dan fansip simulasi sistem dinamik, saya Nurdin Abdillah Markawi dan rekan saya Rahayu mengucapkan terima kasih atas bimbingan daripada Bu Sinta selaku dosen pengampu kami. Terima kasih sudah mengajarkan tata cara penggunaan power sim, fansip simulasi sistem dinamik untuk studi kasus di bidang agroindustri. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan dan kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.